Di tengah hutan hujan Kosta Rika yang lebat, seorang pria berpakaian hitam berdiri di depan sebuah gua yang dipenuhi kawanan kelelawar. Set the trap with them up. Angin berembus kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak. Pria itu adalah Dr. Michael Morpheus, seorang ilmuwan jenius yang sekarat karena penyakit darah langka. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangannya yang sudah penuh luka, dan dalam sekejap ribuan kelelawar vampir menyerbunya. 25 tahun sebelumnya di Yunani, seorang anak laki-laki kecil bernama Michael duduk di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lemah, ia bersahabat dengan seorang bocah lain, yaitu Lucian, yang juga menderita penyakit serupa. Mereka dirawat oleh Dr. Emil Nicholas yang menganggap mereka seperti anak sendiri. Suatu hari, Morbius menunjukkan kejeniusannya dengan memperbaiki mesin dialisis darah hanya dengan pulpen bekas. Nicholas pun menyadari bahwa Michael memiliki potensi luar biasa. Lucian! With a ballpoint pen. Bertahun-tahun kemudian, Michael tumbuh menjadi dokter dan ilmuwan berbakat. Morbius, these rise from His Majesty has saved more lives than penicillin. Di sebuah laboratorium canggih di New York, ia mengembangkan serum eksperimental menggunakan DNA kelelawar vampir. Percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara menyembuhkan penyakitnya. It worked. Bersama asistennya yang bernama Martin Bancroft, ia bekerja tanpa lelah. Tapi dunia medis menolak metodenya yang berbahaya. Tak peduli dengan larangan itu, Morbius menyewa kapal ilegal di perairan internasional untuk menguji serum pada dirinya sendiri. Dengan Martin yang mengawasi, ia menyuntikkan cairan hitam pekat ke dalam tubuhnya. That's it, bingo. Almost there, almost there. There you go. Right. Matanya berubah menjadi merah menyala. Dalam sekejap, Morbius berubah menjadi monster haus darah. Para tentara bayaran di kapal mencoba menghentikannya, tapi sia-sia. Dengan kecepatan luar biasa, Morbius melompat dari dinding ke dinding, mencabik-cabik mereka satu persatu. Darah pun berceceran, jeritan terdengar. Hanya dalam hitungan menit, kapal itu menjadi lautan mayat. Saat kesadarannya kembali, Morbius terkejut melihat apa yang telah ia lakukan. Dengan tubuh penuh darah, ia segera menghapus rekaman CCTV dan melompat ke laut, menghilang ke dalam kegelapan. Di laboratorium, Morbius mulai memahami kekuatan barunya. Kecepatan luar biasa dan sonar seperti kelelawar dan regenerasi super cepat. Namun, ada harga yang harus dibayar, yaitu haus darah yang tak terkendali. Jika tidak meminum darah dalam waktu tertentu, tubuhnya melemah dan insting liarnya pun mengambil alih. Sementara itu, sahabat lamanya, Lucian, yang kini menyebut dirinya Milo, mengetahui keberhasilan eksperimen Morbius. Berbeda dengan Morbius yang menganggap kekuatannya sebagai kutukan. Milo justru ingin serum itu. Ia mencurinya dan menyuntikannya ke dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, Milo berubah menjadi vampir yang lebih brutal.
Ia menikmati sensasi membunuh dan mulai memangsa orang-orang di kota. Morbius menyadari bahayanya dan mencoba menghentikannya, tapi Milo jauh lebih sadis dan tak terkendali. New York gempar dengan serangkaian pembunuhan mengerikan dan Morbius menjadi buronan FBI. Agen Simon Stroud mulai memburu Morbius, menganggapnya sebagai pelaku. Get back up and meet me up top. You've been looking for a cure for your condition, yo. Sementara itu, Martin yang terluka parah akibat serangan Milo mulai menyadari bahwa Milo tak akan berhenti sampai ia membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Di setengah kota yang diterangi cahaya neon, pertarungan epik terjadi di sebuah gedung pencakar langit yang hampir runtuh. Morbius dan Milo saling menerjang. Cakar mereka menembus daging. Dengan teknik sonar kelelawarnya, Morbius menciptakan pusaran kelelawar yang menghambat pergerakan Milo. Dalam momen terakhir ini, Morbius menusukkan serum penawar ke jantung Milo. Dan Milo pun tersungkur, tubuhnya kembali ke wujud manusia. Dengan napas terakhirnya, ia menatap Morbius dengan mata penuh amarah, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Lucian. Namun pertempuran belum berakhir. Martin yang sekarat tiba-tiba membuka matanya. Kini ia memiliki mata merah bersinar. Ia telah berubah. Morbius hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk sebelum akhirnya melompat ke kegelapan malam, dikejar oleh ribuan kelelawar.